baru 10 kilo gitu udah balik ke rumah ya dia cemberut. Kenapa? Karena, Pak, segini doang, kurang jauh nih. Halo Mom, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Hari ini tamunya spesial banget ya. Tapi sebelum kalian nonton konten ini, kemarin bagi yang nanya nih topi beli di mana, nih, gue kasih tahu topi beli di sini. Sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu, subrek dong ya kan. Di like, di share ya kan. Tapi sebelumnya bumper dulu. Halo Om, inilah narasumber gua hari ini ya kan. Nih lihat nih, kecil banget. Jadi gini ceritanya ya. Waktu gua gravelan ke Cisadane itu 2 minggu lalu ya kita ya. Iya. 2 minggu lalu terus itu ada 23 orang ya kan. 23 orang itu ada nih satu yang menarik perhatian gua. Kok ini anak kecil gitu kan. Terus gua deketin, gua tanya, terus gua ikutin nih, gua lihat dia set kuat banget. Waktu tanjakan itu inget ya, yang tanjakan itu. Yang nggak berhenti itu, yang jauh banget kan. Terus tanjakannya kok dia kuat gitu. Terus gue keringetnya kok banyakan gua gitu ya kan. Kayaknya udah terbiasa. Terus gue undang dia, terus kebetulan mau. Terima kasih ya Max ya udah mau datang ke sini sama bapaknya di luar Ceritain dong perkenalan diri kamu. Namanya siapa? Umur berapa? Nama saya Max Adal Riko, umur saya 9 tahun. Kok kamu suka sepedaan sih? Papa yang ini ya? Iya. Yang nyuruh ya? Iya. Tapi kamu suka? Suka. Dari kapan kamu sepedaan? Orang biasanya ditanya kan di sini narasumbernya dari kecil ya. Ini masih kecil. Berapa tahun kamu sepedaan? Berapa ya? Udah 2 tahun lah. 2 tahun, berarti dari umur kamu 7 tahun? Iya. Langsung bisa waktu itu? Langsung sepeda gede? Iya. Terus sampai sekarang suka juga? Suka. Kamu kenapa sukanya gravel sih? Karena papa sukanya gravel juga? Waktu punya BMX tuh kan, tinggal di komplek. Itu paling suka BMX-nya dibawa ke main rumput-rumput gitu. Maksudnya? Oh, rumput-rumput. Iya, tanah-tanah gitu. Tanah-tanah, terus dibeliin sekarang yang gedean. Yang gedean. Iya. Kita ambil sepedanya dong, biar kita tahu jenis apa nih. Papanya beliin ya kan. Tereng. Ini nih sepeda kamu nih. Iya. Joknya sampai mentok ke bawah. Ya, lepas. Sip. Ini sepeda kamu nih. Iya. Coba Oma. Berat banget. Ini berat loh, Max. Iya. Memang. Waktu kita gravelan kan kamu naiknya ini ya? Iya. Itu kita gravelan tuh sekitar 43 kilo dan itu panas banget. Ulala. Kamu emang seneng begitu? Seneng. Tanah gitu, Iya. ke danau. Iya? Iya. Hebat. Kenapa kamu nggak suka ke aspal gitu? Karena kalau di aspal tuh kadang-kadang suka berisik, suka ada mobil, motor gitu. Oh iya bener, kalau di belusukan gitu kan jarang ya. Iya. Waktu itu katanya kamu harusnya ikut ke Jogja ya? Iya, cuman itu mertuanya papa nggak bolehin. Oh, waktu itu juga lagi masih COVID sih ya? Iya. Jadi kamu sedih nggak? Sedih banget. Sedih banget. Kamu ada temen nggak seumuran kamu gitu? Ada. Yang main juga? Kalau main sih belum ada. Belum ada? Belum. Jadi kamu sendirian dong? Iya. Temennya siapa kalau main ke gravelan gitu? Kadang-kadang saudara atau itu adik.
Oh, atau adik? Iya. Terakhir kamu kemana gravelan? Terakhir itu ke Danau Seribu di kawasan itu Serpong sana. Udah berapa kali sih kamu kayak gitu-gitu? Sering, Sering? iya. Kadang-kadang bapak suka ngajak. Ini kayak egoisan bapaknya nih, gue yakin nih. Senangnya gravel, diajak anaknya gravel. Terus nih kayaknya klasik begini nih. Ini menurut Om ya, ini tuh berat ya. Kalau kamu pakai sepeda yang memang mumpuni, kamu juga pasti lebih lincah. Ya kan? Soalnya kamu kemarin tuh lincah, happy, senyum mulu. Nanti kamu udah gede, mau serius di sepeda nggak? Mau. Mau? Sepeda kayak apa yang kamu mau? Sepeda gravel. Gravel yang canggih-canggih? Iya, Udah nyoba road bike belum? belum. Oh, kamu nggak suka jalanan sih ya? Iya. Iya. Sepeda road bike yang nanti minta ya sama papa ya. Sepeda gravel yang bagus gitu ya. Ya. Nanti biar ikut lomba gitu-gitu. Tapi MTB suka nggak? Suka. Suka. Nah mungkin ke MTB kamu. Karena MTB kan nggak main di jalan raya. Itu ada lombanya. Tapi dia secara nyali ya, umumnya berani banget gitu. Dan dia nggak ada ngeluhnya gitu. Diem, senyum ya kan kemarin. Iya. Seneng nggak kalau jalan gitu, rame-rame gitu? Seneng. Apa yang kamu suka sih dari gravel tuh? Kadang-kadang ada serunya gitu. Apa serunya? Lihat danau gitu? Enggak, kadang-kadang suka lihat apa ya? Suka lah karena itu. Apa itu? Udaranya segar. Iya. Tapi harus bangun pagi, ya kan? Iya. Tapi mama juga ngedukung ya kamu sepedaan? Soal kemarin juga sama mamanya kan? Iya. Pasti ikut nggak mama? Atau kamu pernah juga sama papa aja? Pernah sama papa aja. Tapi kadang-kadang emang lebih sering sama papa. Oh, lebih sering sama papa. Kita panggil papanya yuk. Mana bapaknya sini, bapaknya? Halo, Mo. Miknya kasih papa, miknya kasih papa. Nah, biar. Ya, nanti sama om aja, om begini. Ya, buat kamu, kita berdua ya kan. Nih, boleh ceritain nggak nih? Jangan-jangan bapaknya egois nih ya kan? Mendorong anaknya untuk menyukai apa yang disukai bapaknya, bener gak sih? Enggak, sebenarnya biasalah awal pandemi kan Om. Jadi gue aslinya main Vespa kan ya, lagi bongkar-bongkar gitu. Bini gue sama anak gue kan dia biasanya kadang suka jogging gitu, sepedaan juga di dalam komplek aja. Cuman lama-lama rute mereka jauh-jauh nih dan berangkatnya pagi kan. Begitu berangkat pagi kan kita tahu ya masa pandemi kan sepi gitu ya. Nah, berdalih alasan keamanan, gue juga ikut main akhirnya. Berdali ya? Jadi Vespa gue singkirin dulu. Iya. Main lah ini sama, dan kebetulan kan ya udah biasanya kita main hobi sendiri, sekarang bisa sama keluarga. Mantep. Jadi ya. Ya alhamdulillah ya. Yes. Tapi ketertarikan dia itu muncul dari kapan nih? Nggak nyangka lu? Maksudnya dia suka banget ke gravelan gitu? Iya, jadi kan gini. Awalnya kita memang ya udah karena masa lalu kita dulu mengalami kan, dapat federal baru dari orang tua. Jadi memori kita tuh yang inget ya udah mau main ke 26 basic lama, ya udah 26 vintage lah gitu ya. Dan gue lihat di sosmed gitu juga animonya sangat luar biasa kan. Benar. And then ya udah kita putusin nih, gue sama bini gue kebetulan suka kan. Pertama bini gue dulu lah belanja ya kan, kecil dari beli frame, utak-atik sendiri semua udah. Habis itu gue baru Max nih. Nah Max tuh tadi awalnya pakai BMX. Iya benar. Ya BMX ala kadarnya kan. Terus dapat warisan dari kakeknya Dahon. Nah cuman Dahon ini begitu dia ikut gue agak kesel dia. Kenapa? Kurang bisa nyusul. Oh iya benar. Biasa anak ini kan jiwa kompetitifnya masih inilah ya. Ya udah. Akhirnya ya udah Max mau MTB juga kayak papa sama ibu. Ya mau dong Pak. Ya udah. Nah gue cariin. Gue sengaja ini sepeda juga dia sendiri yang namain kan. Jadi dia namain sepedanya. Jadi gue sengaja beliin yang memang sepeda ada historinya.
Tapi kan ini zaman kita dikasih sepeda sama orang tua, bukan zaman dia dikasih sama orang tua, beda. Sekarang kan MTB agak lebih canggih, lebih enteng gitu kan. Iya betul. Apa lu mau dia ngerasain apa yang lu rasain gitu? Bukan ngerasain apa yang gue rasain sih sebenarnya. Lebih ya udah olahraga bareng. Kebetulan kita ada juga di komunitas yang bareng kan. Bener. Ada juga omnya dia kan punya bengkel sepeda tuh. Oh iya. Sedulur. Iya, nih, Instagramnya jangan lupa di follow ya kan. Iya ya udah kebetulan ya udah biar kita nggak jauh nyebrang ya kan dan tetap di dalam satu permainan ya udahlah kita nggak beda-bedain jadi Max harus pakai sepeda anak kecil gitu enggak kita coba begitu ini wah dia seneng. Iya dia seneng loh, kaget gua sampai nyenggol si Bagus tuh. Gus, lihat keringetnya Gus. Dikit, banyakan kita nih yang udah tua gitu kan. Dia emang happy, gue liat dia senyum gitu ya kan. Ini ada nggak ke depannya memang lu kayak ngedesain buat dia nanti kemana gitu, ada nggak? Ya kalau masa depan sih kita bebasin ya ke anak ya. Yang penting sekolahnya sampai sekolah tinggi ya. Karena pendidikan kan penting. Bener. Cuman kalau ini sepeda ini ya kita apa namanya ini aja biarkan mengalir aja, biarkan mengalir kita lihat bener nggak nih dia suka bener gitu. Soalnya kayak kita kasih edukasi tentang bagaimana bersepeda pakai MTB kan ya. Biasanya kalau MTB kan ya pasti selain rem kan shifting juga perlu. Bener. Awal-awal dia nggak pakai shifting tuh. Jadi begitu ada tanjakan off saddle aja langsung. Itu juga bingung ya udah, tapi ya nyampe gitu. Nyampe. Akhirnya kita kasih edukasi Max supaya nggak pegel karena ini kita perjalanannya cukup jauh berapa puluh kilo, dihemat-hemat tenaganya. Nah, akhirnya mulai ngerti ya. Akhirnya dia mulai belajar, dia tahu shifting, dia tahu fungsi crank apa, RD, FD. Tapi Bagus malah begitu nggak dikasih tahu pertamanya. Iya. Dan dia ada ngeluh nggak waktu itu? Enggak ada. Beneran nggak ada. Orang kalau misalnya kita sepedaan gitu ya, Iya. cuman karena kan ada apa namanya WFA ya. Iya. Jadi ibunya kan ya kita pegawai lah gitu. Iya. Kalau saya atau ibunya pagi, abis itu ada meeting mendesak gitu kan mesti balik ke rumah tuh. Bener. Baru 10 kilo gitu udah balik ke rumah ya dia cemberut. Kenapa? Karena segini doang kurang jauh nih. Berapa itu? Berapa jauh? Segini doang tuh berapa jauh? Ya 10, 20 gitu dia ngerasa kurang terus. Buset deh, kamu gue kecil nggak segini kuatnya kayaknya dah. Iya, Iya kan? makanya. Dan terakhir ya udah kita beberapa kali tanjakan gitu kita udah dilibas sama dia. Kadang dia udah ngeledek gitu. Papa, gitu ya. Weh, kenapa kamu suka ngeledek Bapak sih? Biar seru aja. Iya, biar seru ya. Tapi emang alhamdulillah juga sekelilingnya saudara juga Iya mendukung. Mendukung ya. Makanya mendukung sih. support juga di sepeda, ada apa-apa juga gampang ya kan. Karena dari kakeknya juga senang sepeda kan. Kakeknya, omnya, terus om-omnya di sedulur senang sepeda semua ya udah. Ini panjang loh umur sepeda nih. Ini kayaknya sampai dia gede juga. Ini serius nih. Ya Max ya. Semoga kamu serius ya di sepeda ya. Tapi kedepannya emang frame emang sengaja lo emang berat. Ini berat loh. Buat dia nih, ini ukuran gua aja berat loh. Ini vintage, bener-bener vintage loh. Ini bahannya juga. Betul, ini Toya Hasai Prestige kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Sekitar antara tahun 93 sampai 96 ya. Dan kayaknya sih ini besi ya, belum kromoli banget lah gitu ya. Ini pagar loh. Tapi ada berapa sepeda di rumah emang? Di rumah berapa ya? 1, 2, 3. Nggak ada. 4 ya? Banyak juga Kan jajannya. dua kita, 2 ini. duanya lagi. Ya. Emang suka semua ya. Waktu itu juga kan bini lu juga ikut waktu itu gue lihat. Ikut. Ya kan? Keren juga. Tapi kedepannya itu untuk mau beliin Max apa sepeda mungkin ya kan? Pastilah, pasti. Iya. Karena kan kita ngacir lihat- dia. Hah? Ngacir dia pakai sepeda Ngacir. sekarang. Mungkin udah nggak di komunitas kita. Oh iya benar. Mungkin udah yang di Nundung juga kan. Oh iya. Iya benar. Tapi biarin aja dia nyoba semua. Ya, jadi jenis ngalir sepeda. aja. Ngalir. Kebetulan di depan itu kita tinggal di satu daerah di pinggiran Jakarta itu. Jadi di depan itu tetangga atlet junior timnas. Dia juga lihat kan. Tapi itu downhill sama ini. Dia lihat kan sering latihan bunny hop apa gitu-gitu. Dia tertarik juga. Cuman lihat kemarin sempet lah bikinin mini velo dong, asik juga gitu. Oh, Bentar ya, berani Papa cek saldo dulu. Iya. Intinya di situ. Iya, kalau ada duit mau beliin, tenang aja. Iya kan? Kamu ada pesan-pesan nggak disampaikan buat teman-teman kamu lah, apa anak seumur kamu gitu? Kalau bersepeda tuh asik banget gitu. Ada nggak?
Enggak. Kamu lucu banget dah. Lu sampein lah buat orang tua nih yang nonton nih, kebanyakan juga kan yang nonton kita nih om-om semua kan, om muda gitu loh. Ya, buat om-om dan tante-tante ya. Dia dimanfaatin lah. Kebetulan situasi pandemi kan bisa banyak waktu berkumpul ya. Nah, waktu berkumpul itu bisa dialirkan ke macam-macam kegiatan. Salah satu contohnya adalah bersepeda, berolahraga bersama ya kan. Nice. Jadi ya menurut gue hal yang positif. Jadi kenapa enggak? Masa enggak? Oh iya benar, masa enggak ya kan? Tapi dari semua ini nih, jangan dilihat dari sepedanya nih, hasil apa yang lu dapatkan selama pandemi keluarga lu bersepeda? Ya, satu, sehat udah pasti. Ya, sehat udah pasti. Lalu yang kedua, kita bisa mengenal karakteristik anak ya, ketika dalam keadaan capek sekali seperti apa ya kan. Terus dari situ kita bisa kasih edukasi. Karena dia habis main sepeda aja, dia cuci sepeda sendiri nih. Wah, serius? Iya, beneran. Dia Ya, cuci, keren. dilapin gitu. Kalau loading ya udahlah loading gitu ya. Tapi habis itu sampai rumah ya udah beresin sepeda sendiri nggak di rumah? Iya, taruh di tempatnya. Dulu kan zaman kita sepeda ya anak-anak kecil lainnya kalau belum kenal kan bersepedaan gitu. Hey, hunting ya kan. Kalau dia enggak, dia pasti cari tempat yang aman. Paling nggak itu. Jadi ada edukasi rasa memiliki lah. Keren. Thank you bro, thank you Max udah datang di sini. Ya kan menginspirasi om-om di rumah dan anaknya juga yang mungkin ya untuk bersepeda juga. Ini juga dari bapaknya. Semoga kedepannya Max beliin sepeda baru lagi ya. Amin. Velo amin ya. Ya. Thank you om udah nonton video ini dan semoga menginspirasi juga bagi om di rumah. Untuk yang penting goesnya bukan sepedanya. Ingat, gaya itu pilihan, sehat itu keharusan. Gaya berkendara.